Dengan masuknya Qin Yichen, mata Long Qingyao berkedip dengan rasa ketekunan. Segera, kakinya yang halus bergerak sedikit dan mengikuti dari dekat. Sial, aku tidak ingin pergi ke acara dinasti sialan. Dalam sekejap mata, sebelum pertempuran besar, hanya Liu Yun yang tersisa. Melihat siluet keduanya yang akan menghilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, ketika dia menyadari bahwa jumlah garis pandang jatuh padanya, tubuh Liu Yun menggigil tanpa terdeteksi, dan kemudian dia tampak sangat marah. Seolah-olah dia telah bergegas ke tempat eksekusi, berjuang untuk melangkah maju, menghadap garis transmisi arai. Dibandingkan dengan 9 kematian dan masih hidup dalam peristiwa besar dinasti, itu lebih baik daripada sekelompok orang yang melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya untuk menemukan identitasnya. Dia adalah Tuan Muda Pavilion Hongguang. Jika jatuh ke tangan Jukong Lou, dia hampir tidak bisa membayangkan apa yang akan dia temui. Hai, dengan masuknya Liu Yun, sinar cahaya di arai transmisi dan cahaya putih yang menyilaukan memenuhi mata Qin Yichen. Saat berikutnya, pikiran mereka juga sedikit pusing karena transmisi. Merasa tempat diselenggarakannya acara dinasti tersebut merupakan ruang peninggalan zaman dahulu. Dikatakan bahwa ini dulunya adalah Antiquity Battlefield. Di ruang ini, perang yang mengguncang surga dan bumi pecah. Dan kedua sisi perang, seiring berlalunya waktu, bahkan di buku kuno, tidak ada catatan. Namun, hampir semua kekuatan besar tahu bahwa keberadaan seperti itu, bahkan beberapa kekuatan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upacara kekaisaran, lebih rendah. Di medan perang Antiquity ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini. Jadi di ruang ini, ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam bersembunyi di dalamnya, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk membukanya. Sejak 10.000 tahun yang lalu, ruang rusak ini ditemukan dan terdaftar sebagai medan perang dinasti kekaisaran. Saya tidak tahu berapa banyak orang beruntung yang mendapat warisan di dalamnya, dan kemudian mereka meroket dan menonjol dari dinasti yang brutal. Popularitas. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang yang beruntung ini, lebih banyak karakter jenius dari dinasti besar hanya dapat direduksi menjadi jiwa jahat di medan perang Antiquity. Orang asing, batu loncatan menuju kejayaan orang lain, dan tidak ada mayat yang dikumpulkan orang. Di ruang Antiquity Battlefield, ruang di atas hutan tiba-tiba berputar. Hai, segera. Ruang bengkok itu terkoyak oleh seberkas cahaya yang menyilaukan, yang ditembakkan tepat di atas gunung di suatu tempat di hutan. Setelah beberapa saat, berkas cahaya perlahan menghilang, dan 3 siluet muncul dalam keburaman. 3 siluet ini persis Qin Yichen 3 orang. Qin Yichen bukanlah orang yang tidak berpengalaman. Pada saat seberkas cahaya menghilang, dia segera menjalankan asal sejatinya, melindungi tubuhnya, dan siluet itu keluar darinya. Dia harus waspada tentang rumor besar dinasti yang mengerikan. Jika tidak, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Ketika tubuh Qin Yichen ditarik keluar, Long Qingyao juga berada di belakangnya, dan pada akhirnya Liu Yun memiliki wajah muram dan berjalan keluar dengan kecepatan sedang. Ketika sinar cahaya menghilang, dan kemudian pemandangan itu berangsur-angsur hilang, langit dan bumi yang aneh telah muncul di hadapan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka dapat dianggap sebagai hutan. Memalingkan muka, mereka tidak dapat melihat ujungnya. Dan apa yang membuat murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut? Itu ada di hutan ini, tetapi ditutupi dengan jalur 1000 parit tak berdasar. Parit-parit ini tampaknya tidak terbentuk secara alami, tetapi lebih seperti pertempuran yang mengerikan, yang merusak tempat ini seperti ini. Bahkan jika ada puluhan pohon rimbun yang berdiri tegak, itu tidak dapat menghentikan zaman kuno dan perubahan di langit dan bumi ini. Surga yang agung dan asal sejati bumi, melirik ke mata Qin Yichen. Dia tiba-tiba menyadari bahwa surga dan bumi asal sejati di ruang ini telah luar biasa hingga tingkat yang sangat menakjubkan. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, dan dia merasakan true origin yang luar biasa mengalir ke bagian dalam hidung dan hidungnya. Dan akhirnya, dengan operasi spirit fisike, dia berubah menjadi true origin murni, dan menyebar. Membuka. Saat ini, Rao dengan konsentrasinya, dan ada kejutan di matanya. Bahkan angin dan bahkan langit dan bumi asal sejati di wilayah orang Lu lebih dari 1 tingkat lebih buruk daripada di sini. Jika Anda bisa berkultivasi di sini dalam waktu yang lama, kecepatannya pasti jauh melampaui wilayah dinasti. Pantas saja ada begitu banyak orang jenius yang mengetahui bahaya dinasti kekaisaran dan masih ingin berpartisipasi. Long Qingyao juga menemukan ini. Di antara matanya yang indah, warna keterkejutannya tidak lebih lemah dari Qin Yichen. Pada saat ini, satu-satunya hal yang tidak terasa adalah Tuan Pavilion Muda dari Pavilion Hongguang, Liu Yun. Sumber daya yang dikonsumsi Pavilion Hongguang padanya bukanlah jumlah yang kecil. Seperti beberapa formasi pengumpulan Yuan tingkat lanjut, asal sejati tidak lebih lemah dari ini. Untuk meningkatkan basis kultivasinya, Master Sekte Hong Kong tidak kurang dia mengkonsumsi sumber daya. Hanya saja konsumsi formulir itu oleh Liu Yun tidak memiliki konsep sama sekali. Sulit untuk mengetahui berapa banyak kekayaan yang harus dia habiskan untuk setiap kemunduran
yang dia miliki. Kami telah memasuki Antiquity Battlefield, dan sekarang saatnya untuk bertanya pada Xincheng. Tatapan Qin Yichen beralih ke Liu Yun, yang wajahnya tidak sedap dipandang, tidak jauh, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Tanya Xincheng. Ini adalah satu-satunya kota di dalam Antiquity Battlefield ini. Setiap orang yang berpartisipasi dalam acara dinasti harus meminta Xincheng untuk berkumpul, dan kemudian bersatu memasuki area inti medan perang Antiquity. Jika tidak mendapat tempat, tentunya Anda tidak berhak masuk ke area inti. Ketika Liu Yun hendak mengeluh, kalimat berikutnya Qin Yichen langsung membuatnya bodoh. Jika kamu mengeluh kepadaku lagi, aku tidak keberatan kamu pergi secara terpisah. Mulut Liu Yunzeng akan tumbuh dewasa. Meskipun dia bangga dengan kekuatannya, dia lebih jelas. Dalam hal bertahan hidup, dia jelas tidak sebaik anak laki-laki dengan banyak rencana licik di depannya. Dan melihat kulit Qin Yichen, sama sekali tidak ada lelucon. Jika dia ditinggal sendirian di sini, apalagi diblokir, sulit untuk tidak mati kelaparan. Tuan muda Sekte Hong Guangzhong yang bermartabat, jika mati kelaparan di medan perang Antiquity ini, sungguh hal yang memalukan dan konyol. Qin Yichen melihat sekeliling dan tidak bisa menahan cemberutnya, karena dia menemukan bahwa di hutan di depannya, dia menyembunyikan beberapa atmosfer tersembunyi. Ayo pergi, cari tempat rahasia untuk melihat situasinya, terlalu terbuka. Jika mungkin untuk menghindari beberapa masalah, tentu saja Qin Yichen enggan melakukan apapun. Segera, dia menghadapi Long Qing Yao Dao.